Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian berada dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Feti Indriani, NIM 2019-33117, mahasiswa dari Universitas Pria Kudus. Di video kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran matematika kelas 4 semester ganjil tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Selamat datang di pembelajaran matematika anak-anak. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas tentang materi pembelajarannya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya. Oke, kompetensi dasar yang akan kita gunakan yaitu KD 3.7, menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. KD 4.7, menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Sedangkan tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengenal alat ukur beserta satuan baku panjang. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait pembulatan hasil pengukuran panjang kesatuan terdekat. Nah, oke, kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Kita slide ke selanjutnya ya anak-anak, tetap semangat! Iya, kita akan review sebentar ya anak-anak. Ayo, apa kalian masih ingat dan tahu apa saja jenis alat ukur panjang? Dan bagaimana cara mengukurnya ya? Ayo diingat kembali ya anak-anak. Nah, di sini terdapat berbagai macam alat ukur panjang. Dari yang sebelah ujung kiri terdapat meteran pita, ujung tengah meteran saku, ujung kanan meteran roll besar, dan yang bawah merupakan alat ukur penggaris. Lalu, bagaimana cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris ya? Ya, ini jawabannya. Yang pertama, sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Yang ketiga, perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Nah, di sini terdapat contoh penggaris dan pensil. Kita ukur panjang pensil menggunakan penggaris. Letakkan salah satu ujung pensil di angka 0, lalu kita lihat dari ujung yang lain. Di sini ibu menggunakan panah warna merah ya, dan menunjukkan ke bilangan 8 cm. Jadi panjang pensil adalah 8 cm. Sampai sini sudah paham kan kalian? Kadangkala pengukuran panjang yang kita lakukan tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu.
Oleh karenanya, kita bisa melakukan pembulatan pengukuran panjang ke satuan terdekat. Lalu, apa itu pembulatan? Pembulatan adalah mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Pembulatan biasanya digunakan untuk mempermudah perhitungan atau untuk menyederhanakan hasil pengukuran. Yuk, seperti apa sih pembulatan itu? Kita langsung ke contohnya ya. Nah, di sini terdapat pengukuran besi. Nah, pastikan ujung besi di angka 0 dan ujung yang lain ditandai dengan panah merah. Panah merah itu hasil pengukuran sebenarnya, dan di sini hasil pengukuran sebenarnya yaitu 6,3 cm. Nah, hasil pengukuran sederhana ini berada di antara bilangan 6 dan 7. Nah, di antara angka bilangan 6 dan 7 itu ada 10 garis kecil-kecil. Nah, garis yang kelima itu menandakan 5 mm atau 0,5 cm yang ibu di sini tandai dengan garis berwarna biru. Nah, coba perhatikan panah merah dengan garis biru. Panah merah ini berada di sebelum garis biru. Maka, dia menunjukkan bahwa hasilnya lebih kecil atau kurang dari 5. Kalau panahnya itu di daerah kurang dari 5 atau angka lebih dekat ke angka 6, maka pembulatannya dilakukan ke angka yang lebih kecil yaitu angka 6 cm. Jadi panjang besi kira-kira adalah 6 cm karena ujung besi lebih dekat ke bilangan 6 daripada ke bilangan 7. Hubungan antar satuan baku panjang. Nah, di sini terdapat tangga satuan baku panjang yaitu kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga itu dikalikan 10 dan setiap naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Nah, di sini terdapat contoh soal. Yang pertama, 1 km sama dengan 1000 meter karena kilometer ke meter itu turun tangga sebanyak 3 kali menjadi 1000. Jadi 1 dikali 1000 sama dengan 1000 meter. Contoh yang kedua yaitu 44 dekameter sama dengan 4400 desimeter karena dekameter ke desimeter itu turun tangga sebanyak 2 kali menjadi 100. Jadi 44 dikali 100 sama dengan 4400 desimeter. Contoh yang ketiga yaitu 23 meter sama dengan 0,23 hektameter. Meter ke hektameter itu naik tangga sebanyak 2 kali menjadi 100. Jadi 23 dibagi 100 itu adalah 0,23 hektameter. Contoh yang terakhir yaitu 5200 cm sama dengan 52 meter karena sentimeter ke milimeter itu naik tangga sebanyak 2 kali menjadi 100. Sehingga 5200. Oke, supaya lebih mudah dalam mengukur benda yang tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu, kita mempunyai aturan pembulatan hasil pengukuran panjang. Aturan konsep pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat itu sama dengan aturan pembulatan suatu bilangan. Ada 2 aturan. Nah, yang pertama yaitu perhatikan angka di belakang koma.
Jika angka di belakang koma kurang dari 5, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4, maka angka di belakang koma dibulatkan ke bawah menjadi 0 atau langsung dihapus. Aturan yang kedua yaitu perhatikan angka di belakang koma. Jika angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, yaitu angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka di belakang koma dibulatkan ke atas. Angka di depan koma, nilai satuannya ditambah 1. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh pembulatan. Yang pertama, misal kita punya 12,6 cm. Kalau angka di belakang koma lebih dari 5, maka angka 6 kita coret. Dan angka di depannya ditambah 1 ya. 2 ditambah 1 jadi 3. Jadi 12,6 cm dibulatkan menjadi 13 cm. Contoh yang kedua, 8,29 cm. Angka paling belakang yaitu 9, kita bulatkan dia karena lebih dari 5, angka di depannya kita tambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3, kita coret jadi 3. Karena 3 kurang dari 5, maka kita coret dengan diganti 0. Angka di depannya tidak ditambah 1. Akhirnya 8,29 cm dibulatkan hanya menjadi 8 cm. Oke, sampai sini paham kan anak-anak? Nah, di sini terdapat latihan soal. Yang pertama, terdapat gambar penggaris dan penghapus. Itu artinya kita disuruh mengukur panjang penghapus. Berapa panjang penghapus jika dibulatkan ke satuan terdekat ya? Penyelesaiannya, yang pertama, panjang penghapus di atas adalah 3, cm. Coba kita lihat jarak panah antara angka 3 dengan angka 4, itu sama besar ya. Jadi kira-kira dibulatkan kemana ya hasil pembulatannya? Nah, aturan tadi jika tepat di angka 5, maka dibulatkan ke angka yang lebih besar yaitu di antara bilangan 3 dan 4. Maka angka di belakang koma dibulatkan ke atas dengan menambahkan 1. Jadi, panjang penghapus jika dibulatkan adalah 3 cm ditambah 1 cm sama dengan 4 cm. Latihan soal yang kedua, yaitu Fetty pergi ke toko membeli 3 buah pita yang panjangnya 3 meter dan 2,1 desimeter. Berapa sentimeter panjang pita yang Fetty beli seluruhnya? Penyelesaiannya, yang pertama kita harus menentukan panjang pita yang pertama yaitu 3 meter. 3 meter dijadikan cm, itu dikalikan 100, sehingga 3 dikali 100 sama dengan 300 cm. Pita yang kedua, itu panjangnya 2,1 desimeter. Desimeter dijadikan cm itu dibagi 10. Sehingga 2,1 dibagi 10 sama dengan 0,21 cm. Jadi jumlahnya 300 ditambah 0,21 sama dengan 300,21 cm. Dibulatkan menjadi 300 cm. Jadi pembulatan total pita Fetty seluruhnya yaitu 300 cm. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan dari materi pembelajaran pembulatan hasil pengukuran panjang
Yang pertama, aturan konsep pembulatan hasil pengukuran panjang itu sama dengan aturan pembulatan bilangan. Terus yang kedua, jika angka di belakang koma kurang dari 5, yaitu bilangan 1, 2, 3, dan 4, maka nilai persepuluhannya dihilangkan atau sama dengan 0, dan nilai satuannya itu tetap. Dan jika angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, yaitu bilangan 5, 6, 7, 8, dan 9, maka nilai satuannya ditambah 1. Iya, di sini terdapat evaluasi kuis pembelajaran kali ini. Alasan ibu memberikan evaluasi pembelajaran tentang pembulatan hasil pengukuran panjang yaitu agar kalian lebih mantap belajar dan lebih memahami tentang pembelajaran ini. Oke, ibu harap kalian bisa mengerjakan 2 soal ini ya. Dan jika kalian sudah menemukan hasil jawabannya, kalian bisa menambahkan hasil jawaban kalian di kolom komentar YouTube video ini. Oke, tetap semangat! Terima kasih anak-anak, semoga kalian mengerti dan paham tentang pembelajaran kali ini ya. Dan jika kalian belum mengerti, silahkan ulang video ini sampai kalian paham. Dan sampai jumpa lagi. Ayo teruslah berlatih dan asah kemampuanmu dengan mengerjakan latihan-latihan soal. Tetap semangat, tetap kreatif, dan tetap jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.